Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Saputra MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Izinkan kami untuk mempresentasikan PBL kedua, yaitu hasil analisis 5 jurnal kompensasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rulia Amanda Dewi dengan NIM 64225126 dan rekan saya Adila Nur Imani dengan NIM 64225108. Di sini kami dari kelas 644A03. Di sini ada latar belakang. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan tidak hanya berbentuk gaji atau upah, tetapi juga mencakup tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. Sistem kompensasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan tujuan organisasi. Selanjutnya ini jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT Insulin Raya di Surabaya. Untuk nama jurnalnya ada Jurnal Manajemen dan Kreatif Bisnis. Untuk penulisnya yaitu ada Abdul Aziz Soleh, Indriana Kristiawati, Ahmad Daeng GS, Rina Dewi, Ratna Susanti, Ramasya Hidayat, dan tahun terbit pada 2024. Untuk variabelnya ada kompensasi di variabel X dan motivasi kerja karyawan di variabel Y. Untuk metode penelitiannya, data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek uji. Subjek yang dimaksud yaitu karyawan PT Insulin Raya di Surabaya. Populasi penelitian hanya terdiri dari karyawan PT Insulin Raya Surabaya yang berjumlah 32 karyawan. Selanjutnya untuk hasilnya, hasil ini membuktikan kompensasi yang sepadan yang diterima oleh karyawan maupun meningkatkan kinerja karyawan PT Insulin Raya di Surabaya. Didukung oleh peneliti Arif Partono Prasetyo pada tahun 2014 yang menjelaskan kompensasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi kerja. Ini berarti bahwa ketika karyawan menjadi lebih dari 7 saja akan imbalan yang mereka terima, motivasi mereka juga meningkat. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kecerdasan Emosional sebagai variabel intervening studi kasus pada PT Tunas Madukara Indah 2. Untuk nama jurnalnya Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah. Untuk penulisnya ada Dia Putri Anggraini, Bahtiar Effendi, Eni Chandra Nurhayati, dan tahun terbit 2024. Untuk variabelnya ada di X1 yaitu stres kerja, X2 dari kompensasi, dan untuk Z-nya ada kecerdasan emosional, dan untuk variabel Y ada kinerja karyawan. Untuk metode penelitian, jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiono 2018. Populasi pada penelitian ini karyawan PT Tunas Madukara Indah 2 di Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo sebanyak 400 orang. Untuk hasilnya, kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang memediasi hubungan antara stres kerja dan kinerja karyawan. Kecerdasan emosional tidak memiliki pengaruh mediasi hubungan antara kompensasi dengan. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus pada PT ASM Bandung Barat. Untuk nama jurnalnya Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Untuk menulisnya Sri Mulyani, Ima Siti Masito, Lia Nurlia, Santi Santi, Nurhaini Sikip, dan tahun terbit 2023. Untuk variabelnya ada kompensasi di X1, motivasi di X2, dan kinerja karyawan di variabel Y. Untuk metode penelitian, populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT ASM yang berjumlah 54 orang. Dikarenakan jumlah populasi tidak mencapai 100, maka teknik sampel menggunakan teknik sensus, yaitu semua populasi menjadi sampel penelitian. Jenis data penelitian adalah data primer yang didapat langsung dari informan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Untuk hasilnya yaitu hasil uji koefisien determinasi atau pengaruh dari kompensasi dan motivasi terhadap kinerja yaitu sebesar 0,629 atau 62,9%. Artinya variabel kompensasi dan motivasi berpengaruh sebagai 62,9% atau 6 terhadap kinerja karyawan di PT ASM Bandung Barat. Dan sisanya 37,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.
Kemudian di sini adalah jurnal keempatnya yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai Melalui Komitmen Organisasi Kompensasi dan Motivasi. Nama jurnalnya adalah JEMSI atau Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Penulis dan tahun terbitnya adalah Dedi Kurniawan pada tahun 2022. Lalu variabelnya di sini X1-nya itu kompensasi, X2-nya adalah motivasi, Y1-nya adalah komitmen organisasi, dan Y2-nya adalah kinerja pegawai. Kemudian untuk metode penelitian di sini itu kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka. Kemudian penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel eksogen, kompensasi dan motivasi, variabel intervening, komitmen organisasi, dan terhadap variabel endogen, yaitu kinerja pegawai. Sedangkan sifat penelitian ini adalah menguraikan, menjelaskan, atau descriptive explanatory yang berkaitan dengan kedudukan satu variabel serta hubungannya dengan variabel yang lain. Lalu hasil dari jurnal ini ialah mencakup 4 aspek, yaitu pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Lalu di sini adalah jurnal kelimanya dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja. Lalu nama jurnalnya yaitu JIMT atau Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Untuk penulis dan tahun terbitnya ialah Lia Margara Silalahi pada tahun 2022. Lalu untuk variabelnya, untuk S1-nya itu kualitas SDM, X2-nya kompensasi dan lingkungan kerja, dan Y1-nya adalah kepuasan kerja. Kemudian untuk metode penelitian di sini adalah kualitatif dan kajian pustaka atau library research. Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara offline di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya. Kemudian hasil dari jurnal itu ada 3 aspek, yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, komitmen organisasi, kompensasi dan motivasi berinteraksi mempengaruhi kinerja pegawai, di mana karyawan dengan komitmen tinggi dan kompensasi yang memadai cenderung lebih termotivasi dan memiliki kinerja yang lebih baik. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia, kompensasi dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang kondusif didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan kompensasi yang sesuai, lebih cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Lalu sarannya, organisasi disarankan untuk memperkuat hubungan antara komitmen organisasi kompensasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis 5 jurnal terhadap kompensasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.